Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya rekan Sania? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik rekan TB. Rekan TB sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Sania. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, apalagi di tengah-tengah pandemi ini ya Sania ya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi nih terkait dengan tugas latsar kita, tugas yang kelompok, yaitu kita akan mencari dan menetapkan salah satu instansi yang kita pilih untuk diidentifikasi karakteristik dan permasalahannya. Kemudian kita akan memilih lagi nih salah satu instansi atau perusahaan yang akan kita jadikan benchmarking yang memiliki kinerja baik ataupun yang memiliki produk jasa inovasi yang dapat diterapkan pada instansi yang kita pilih tadi ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa dicukupkan. Oke, kita langsung masuk saja ya rekan Sania ke materi atau topik diskusi yang pertama, yaitu kita memilih nih instansi apa yang akan kita identifikasi dan cari permasalahan nih Sania. Oke, untuk instansi yang kami pilih untuk dianalisis adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Nah, Oke, Kanwil DJPB ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu terletak di Jalan Diponegoro nomor 59, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Kanwil DJPB ini memiliki lokasi di Gedung Diwarna, yakni suatu bangunan bersejarah di Kota Bandung, Jawa Barat yang dipergunakan sebagai tempat rapat komisi pada Konferensi Asia Afrika. Gedung ini juga pernah menjadi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan gedung Sekretariat KAA tahun 1955. Juga di gedung ini terdapat suatu museum perbendaharaan yang memiliki dokumen, bahan pustaka, dan peralatan yang mampu menggambarkan perkembangan sejarah pengelolaan perbendaharaan sebagai bagian penting dari pengelolaan keuangan negara. Untuk unit vertikal, Kanwil DJPB itu memiliki sejumlah 12 kantor pelayanan perbendaharaan negara dengan jumlah A1 KPPN itu terdapat 8 kantor dan juga tipe A2 KPPN itu berjumlah 4 kantor. Nah, Kanwil ini memiliki beberapa permasalahan tentunya ya. Untuk permasalahan yang pertama itu yakni banyaknya satuan kerja di lingkungan kerja DJPB Provinsi Jawa Barat merupakan suatu tantangan terbesar agar Kanwil kami memiliki melakukan perbaikan pelayanan dan berinovasi terus-menerus. Selain itu, Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat itu sering menjadi pilot project dan benchmark bagi unit kerja lain, mengharuskan Kanwil DJPB itu terus berinovasi terus-menerus agar dapat menjadi contoh yang baik. Inovasi itu tak hanya diperoleh dari internal pegawai kami, tapi juga bisa berkaca dari unit kerja yang lain. Untuk permasalahan kedua yakni tentang statistik pegawai. Untuk di Kanwil DJPB ini memiliki statistik pegawai berdasarkan usia itu mayoritas berada pada usia 50 sampai dengan 59 tahun yang mengisi hampir 2/3 dari jumlah pegawai Kanwil DJPB. Nah, ini merupakan tantangan juga bagi Kanwil DJPB karena kami harus melakukan manajemen kinerja sehingga kinerjanya tetap menjadi yang dapat menjadi yang lebih baik lagi. Oke Sania, terima kasih atas penjelasan karakteristik dan identifikasi permasalahan yang ada di Kanwil DJPB Provinsi Jabar. Jadi yang saya tangkap dari hasil diskusi tadi yang telah disebutkan rekan Sania yaitu permasalahan di Kanwil
DJPB Provinsi Jabar, yaitu yang pertama ada banyaknya satuan kerja yang ada di lingkungan kerja Kanwil DJPB Provinsi Jabar. Itu merupakan suatu tantangan besar ya, agar Kanwil DJPB Provinsi Jabar ini selalu melakukan perbaikan pelayanan dan terus berinovasi. Nah, selain itu, Kanwil DJPB Provinsi Jabar juga itu sering menjadi pilot project ya, dan benchmarking bagi unit kerja lain. Nah, ini pastinya kalau misalkan kita atau instansi kita itu dijadikan benchmark, sudah seharusnya kantor kita itu untuk berinovasi terus-menerus dan dapat menjadi contoh yang baik. Oke, selanjutnya permasalahan yang kedua yaitu di Kanwil DJPB Provinsi Jabar ini mayoritas berdasarkan statistik pegawai itu mayoritas pegawainya itu berada pada usia 50 sampai dengan 59 tahun. Nah, jumlah tersebut itu mengisi 2/3 dari jumlah pegawai di Kanwil DJPB Provinsi Jabar. Nah, statistik pegawai tersebut itu menjadi tantangan ya bagi Kanwil DJPB Provinsi Jabar karena pada saat atau pada ya jadi statistik pegawai tersebut itu menjadi suatu tantangan ya pastinya ya bagi Kanwil DJPB Provinsi Jabar dalam manajemen kinerja agar dapat bikin kerja dengan baik, apalagi kan pada saat era teknologi digital sekarang itu banyak sekali ya generasi-generasi milenial yang dapat berinovasi mengembangkan kantornya ya menjadi kantor pelayanan terbaik pastinya. Oke, itu poin yang pertama ya Sania ya kita dapat ambil yaitu karakteristik dan permasalahan. Kemudian topik diskusi kita yang kedua yaitu kita akan memilih salah satu instansi terus yang akan kita jadikan benchmarking karena memiliki kinerja baik. Oke, kita akan memilih instansi mana nih yang akan kita jadikan benchmarking, Sania? Karena kantor yang akan kita analisis itu merupakan kantor wilayah yang jumlahnya nggak terlalu banyak di Indonesia, maka pemilihan benchmark ini juga termasuk lumayan ya harus dipikir lebih jauh lah ya. Untungnya pada tahun 2019 itu pada Kementerian Keuangan terdapat suatu ajang yakni penilaian kantor wilayah terbaik tahun 2019. Nah, untuk karena kami ambil analisisnya dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka benchmarknya juga harus yang sesuai sama-sama DJPB. Untuk ajang penilaian Kanwil terbaik tahun 2019 itu dari DJPB itu ada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. Jadi ya yang kami pilih adalah Kanwil DJPB Provinsi Aceh yang menjadi benchmark instansi terbaik. Oke, rekan Sania. Jadi kita akan memilih kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh ya, yang akan kita jadikan benchmarking karena Kanwil DJPB Provinsi Aceh ini pada tahun 2019 itu masuk ke dalam nominasi kandidat DJPB pada ajang penilaian kantor wilayah terbaik ya di lingkungan Kementerian Keuangan. Oke, berarti kita akan memilih kantor tersebut. Selanjutnya, topik diskusi kita yang ketiga yaitu kita akan membahas produk jasa apa atau inovasi apa yang dapat diterapkan pada kantor wilayah DJPB Provinsi Jabar yang diambil dari benchmarking kantor wilayah DJPB Provinsi Aceh. Kemudian kita akan mengidentifikasi apakah produk atau jasa atau inovasi tersebut dapat diterapkan di kantor wilayah DJPB Provinsi Jabar dan apabila dapat diterapkan, apakah ada hambatan yang berarti dalam penerapan hasil benchmarking tersebut. Oke, kita akan diskusi nih Sania ya, apa sih yang akan kita ambil benchmarkingnya dari kantor wilayah DJPB Provinsi Aceh? Yang pertama apa nih Sania nih? Ya,
Untuk yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai inovasi pada Kanwil DJPB Provinsi Aceh. Yang pertama yaitu namanya Salem Gleh namanya. Saya kurang tahu ya pronounce-nya kalau di sana bagaimana, tapi tulisannya kayak gitu. Nah, Salem Gleh ini dalam bahasa Aceh itu artinya salam kebajikan, salam atau salam kebaikan. Nah, salam Oke, rekan Sania, kita lanjut tadi topik pembahasan yang tadi kita akan bahas. Mohon maaf, akan kita lanjutkan, Sania. Tadi dikarenakan jaringan saya yang kurang baik ya, makanya tadi koneksinya terputus. Oke, kita lanjutkan. Inovasi yang pertama tadi apa? Inovasi pertama yaitu namanya Salem Gleh yang dalam bahasa Aceh itu artinya salam kebaikan atau kebajikan. Nah, salam Gleh ini merupakan penyampaian anjuran ataupun peringatan kepada setiap orang, baik pegawai maupun satker, yang berada di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. Selain itu, salam Gleh itu juga mengingatkan para pegawai dan satker mengenai bahayanya suap atau korupsi. Untuk media penyampaian salam Gleh itu berupa rekaman digital yang diputar 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari sekitar pukul 9 dan juga sore hari sekitar pukul 15 WIB. Oke, berarti inovasi yang pertama yang kita akan jadikan benchmarking itu tadi ada inovasi Salem Gleh. Ya, ini bahasa Aceh ya. Ya. Ini yang berarti salam kebaikan atau kebajikan. Nah, ini salah satu inovasi yaitu berupa penyampaian anjuran atau peringatan kepada setiap orang ya. Setiap orang ini baik itu pegawai ataupun satker yang berada di Kanwil DJPB Provinsi Aceh tentunya. Nah, di sini tuh di Salam Gleh ini tadi yang telah disebutkan rekan Sania itu pelayanan Kanwil DJPB Provinsi Aceh itu sama sekali tidak memungut biaya sama sekali. Ini merupakan inovasi dari Kanwil DJPB Provinsi Aceh ya. Kemudian Salam Gleh ini juga tadi mengingatkan ya para pegawai dan satker mengenai bahaya suap atau korupsi ya. Dan Salam Gleh ini berupa rekaman digital yang diputar 2 kali. Cek 1 2 cek. Sorry, mohon maaf nih ya, koneksiku lagi bermasalah nih. Oke, kita lanjut ya. Berarti tadi Salam Gleh itu merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Kanwil DJPB Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa Kanwil DJPB Provinsi Aceh itu tidak sama sekali memungut biaya. Kemudian Salam Gleh ini mengingatkan para pegawai atau satker mengenai bahaya suap atau korupsi. Nah, Salam Gleh ini biasanya diputar pada pagi hari jam 9 WIB dan sore hari sekitar pukul jam 15 WIB. Oke, itu adalah inovasi yang pertama ya, yang akan kita jadikan benchmarking. Oke, yang kedua, inovasi kedua, ini akan saya sampaikan sendiri ya rekan Sania ya. Oke, inovasi yang kedua yang akan kita jadikan benchmarking yaitu inovasi dashboard publikasi anggaran Gampong atau Dapu-Aga. Nah, latar belakang dari inovasi ini adalah alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBN itu menjadi salah satu cara negara mendorong kesejahteraan rakyat dari desa. Nah, oleh karena itu, sinergi dan kerjasama seluruh elemen negara sangat dibutuhkan agar proses penyaluran anggaran dana desa
cek. Oke, inovasi yang pertama itu tadi ada yang bernama dashboard aplikasi anggaran gampong, atau nama uniknya ini Dapu Agam ya. Ini bahasa Aceh pastinya. Nah, latar belakangnya itu adalah alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBN itu menjadi salah satu cara negara mendorong kesejahteraan rakyat dari desa. Nah, oleh karena itu, sinergi dan kerjasama seluruh elemen negara itu sangat dibutuhkan agar proses penyaluran anggaran desa dapat berjalan dengan cepat dan tertib. Nah, untuk mendukung hal tersebut, Kanwil DJPP Provinsi Aceh ini meluncurkan portal yang bernama Dapu Agam, yaitu Dashboard Publikasi Anggaran Gampong. Nah, Dapu ini berasal dari kata dapu yang berarti, ini pastinya bahasa Aceh ya, yang berarti dapur. Nah, dapur ini kan seperti yang kita tahu itu tempat bahan baku bagi chef atau koki itu meracik makanannya. Nah, begitu juga ini perumpamaannya, begitu juga dengan anggaran desa yang menjadi bahan baku bagi chef. Dalam hal ini, chefnya itu dikatakan adalah kepala desa untuk meracik program pembangunan di gampongnya. Nah, gampong itu maksudnya wilayahnya ya. Kemudian tujuan akhirnya adalah terwujud kesejahteraan bersama. Sedangkan agam ini berarti pria. Pria identik dengan karakter yang penuh keteraturan, disiplin, tanggung jawab. Begitu juga pada dana desa. Diharapkan seluruh kepala desa ini sangat disiplin, teratur, dan bertanggung jawab dalam menyalurkan dana desa yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga kemajuan daerah yang dimulai dari desa atau gampong ini dapat diakselerasi dengan cepat. Nah, jadi pada portal Dapu Agam ini, seluruh anggaran gampong atau anggaran desa ini dapat dipantau oleh seluruh elemen masyarakat. Jadi kita ini bisa memantau nih pelaksanaan anggarannya seperti apa, termasuk anggaran yang telah disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas desa. Dengan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam memonitoring atau melakukan pengawasan anggaran desa, nah jadi dengan semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat dalam melakukan pengawasan atau monitoring anggaran desa, nah ini akan semakin mendorong aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik. Nah, Dapu Agam ini dapat diakses ya untuk semua elemen masyarakat. Nah, harapannya penyaluran anggaran dana desa ini dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik ke depannya. Tidak lupa juga agar proyek-proyek yang dilaksanakan di desa ini menggunakan tenaga kerja setempat, termasuk kebutuhan bahan baku proyek dan lain-lainnya. Hal ini akan lebih mendorong perekonomian lokal ini akan semakin berkembang. Oke, itu adalah inovasi yang kedua yang bernama Dapu Agam, Dashboard Publikasi Anggaran Gampong, atau Gampong itu desa ya, yang berarti desa, atau Dapu Agam. Oke, selanjutnya inovasi yang ketiga ini apa nih Sania? Yang ketiga yaitu layanan konsultasi DIPA. Sebenarnya untuk di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk revisi DIPA itu sudah ada, sudah berbentuk online melalui aplikasi Sakti. Akan tetapi pastinya satuan kerja di Kanwil DJPP itu memiliki permasalahan-permasalahan sehingga membutuhkan layanan konsultasi DIPA. Jadi inovasi yang bisa dicontoh dari Kanwil Aceh itu yaitu layanan konsultasi DIPA yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada Satker mengenai pemecahan masalah tanpa interaksi tatap muka. Nah, adanya layanan konsultasi ini memberikan kemudahan satuan kerja pada sisi kemudahan waktu,
penghematan dan juga penghematan biaya perjalanan sehingga nggak harus datang ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk media layanan ini itu menggunakan grup Telegram di mana terdapat perwakilan dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat dan juga PIC dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Oke, terima kasih rekan Sania telah menjelaskan inovasi yang ketiga. Tadi berupa layanan konsultasi ya tadi ya, layanan konsultasi online ya, layanan konsultasi online ya. Tadi ya, yang akan kita jadikan benchmarking pada kantor wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat. Oke, selanjutnya dari ketiga inovasi ini uh, kita diskusi nih, apakah inovasi ini dapat diterapkan nggak di kantor wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat dari ketiga inovasi tersebut? Coba dimulai dari inovasi yang pertama, yang inovasi yang bernama Salem Gleh. Oke, dari Sania, ada nggak? Bisa nggak dijadikan dan diterapkan di kantornya? Untuk ya untuk inovasi pertama, salam Gleh ini salam kebaikan atau kebajikan ya. Menurut saya di kantor wilayah perbendaharaan Provinsi Jawa Barat ini bisa dilakukan, bisa diterapkan karena niat dari proyek ini juga bagus sehingga menambah inovasi juga di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti dapat diterapkan ya. Kemudian kalau misalkan diterapkan di kantor wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat, apakah ada hambatannya nih? Ya, saya pikir pasti ada ya, terutama karena ini masalah inovasi tentang internal bagi internal pegawai yang saya pikirkan itu bagaimana pembagian ini tanggung jawabnya itu dilimpahkan ke bagian mana karena di Kanwil DJPB untuk kinerja pegawai itu ada dua bagian yang mengurusi. Yang pertama yaitu seksi manajemen satuan kinerja dan kepatuhan internal. Namanya juga kepatuhan internal jadi mengurusi pegawai atau bisa juga diurus oleh subbagian penilaian kinerja bagian umum. Jadi harus kalau beneran diterapkan di Kanwil DJPB itu perlu dipikirkan akan dilimpahkan ke seksi MSKI atau bagian umum seperti itu. Oke, bagus sekali nih. Berarti hambatan-hambatan dari Salam Gleh ini seperti yang tadi telah dikatakan oleh rekan Sania ya, dan saya akan menambahkan yang mungkin ya. Mungkin hambatan-hambatannya terkait dengan apabila ada pegawai-pegawai yang sedang menjalankan WFH. Nah, itu kan Salam Gleh ini kan tadinya kan itu kan dilakukan di kantornya. Nah, kalau misalkan ada pegawai-pegawai yang WFH itu tidak bisa dilaksanakan berarti ya, atau gimana rekan Sania? Bisa tetap dilaksanakan atau seperti apa? Iya, itu suatu kendala juga ya ternyata program WFH itu sasarannya yang harusnya ada di kantor, tapi karena ada program WFH, apalagi sekarang ini untuk Jawa Bali itu kebanyakan WFH 75%, harus dipertimbangkan apakah akan dialihkan ke media online seperti WhatsApp atau bagaimana itu bisa jadi pertimbangan kembali. Iya, baik. Saya juga punya saran, sebaiknya juga Salam Gleh ini dilakukan pada media sosial kantor terkait, misalkan di Instagram atau di WhatsApp grup kantor. Ini untuk mengingatkan kepada setiap ya cek cek. Nah, untuk inovasi Salam Gleh ini
Tadi kan pastinya menurut saya sarannya supaya ditambahkan di media sosial atau di grup WhatsApp kantor supaya untuk sebagai wadah untuk mengingatkan kepada setiap pegawai baik yang sedang WFO ataupun WFH ya agar tetap mengingatkan untuk berbuat kebaikan di setiap harinya. Oke. Dan penerapannya nih rekan Sania, penerapannya sudah, hambatannya sudah, kemudian adalah apakah penerapan inovasi tersebut itu menunjukkan penerapan nilai-nilai aneka? Nah, ini kita akan diskusikan nih, Sania. Bagaimana, Sania? Ya, saya pikir inovasi tersebut sesuai dengan beberapa nilai-nilai aneka, terutama yang saya pikirkan adalah tentang anti korupsi ya. Tadi dijelaskan juga Salam Gede itu juga mengingatkan pegawai mengenai bahaya korupsi. Jadi sudah sesuai sama nilai aneka yakni anti korupsi. Oke, berarti masuk termasuk ke dalam salah satu nilai aneka yaitu anti korupsi ya. Oke, ini adalah inovasi yang pertama. Selanjutnya, inovasi yang kedua tadi yang bernama DAPU ya. DAPU bahasa Acehnya itu Dapu Agam. Nah, dashboard publikasi anggaran Gampong. Nah, ini menurut saya ini dapat diterapkan ya, karena merupakan aplikasi yang sangat memudahkan kita, baik pihak internal maupun eksternal yaitu masyarakat, untuk mengawasi langsung terkait dengan pelaksanaan anggaran desa yang akan berjalan dengan cepat dan tertib. Terutama di zaman era teknologi yang sangat modern saat ini, itu diperlukan sekali inovasi-inovasi terkait dengan aplikasi yang memudahkan. Nah, aplikasi ini kan terutama sekarang ya masyarakat semua kan punya gadget, punya handphone. Nah, kita sebagai masyarakat juga bisa dapat memonitoring pelaksanaan anggaran desa yang efisien dan efektif gitu. Jadi ini merupakan salah satu inovasi yang menerapkan prinsip nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas ya. Itu juga termasuk dengan nasionalisme karena aplikasi ini merupakan produk buatan anak bangsa ya dalam negeri gitu. Dan juga uh, mencakup seluruh nilai-nilai aneka yang lainnya seperti komitmen mutu ya dan nilai-nilai anti korupsi lainnya. Oke, hambatannya menurut saya tentu saja ya, namanya juga aplikasi, tentu saja ada hambatannya yaitu terkait dengan teknisnya. Mungkin aplikasi akan ya, bukan akan, maksudnya aplikasi mungkin akan terjadi uh, istilahnya error ya atau tidak bisa dipakai karena ada peningkatan kualitas dari aplikasi tersebut sehingga mungkin terjadi maintenance ya. Jadi itu menurut saya salah satu hambatan pasti adanya aplikasi error pada setiap waktunya karena aplikasi ini kan tentu saja berjalan 7 kali 24 jam setiap bulannya. Pasti tentu saja akan mengalami terjadinya error atau downforce ya. Apalagi ketika sedang menjalankan maintenance. Itu saja sih menurut saya hambatan dari uh, inovasi Dapu Agam. Nah, menurut Sania, apalagi nih hambatan-hambatan inovasi dari Dapu Agam? Yang saya pikirkan pertama kali tentang aplikasi itu siapa yang akan membuat ya, karena jujur untuk di Kanwil di CPB Provinsi Jawa Barat itu kebanyakan orang-orang pada usia yang udah tidak menggunakan itu juga tidak terlalu banyak. Jadi emang harus mungkin inovasi ini jika diterapkan akan memerlukan banyak waktu untuk pengembangan dan pembuatan aplikasinya itu sendiri. Ya seperti itu. Oke, berarti inovasi Dapu Agam ini sangat menerapkan nilai-nilai aneka ya.
terutama dengan nilai komitmen mutu ya. Jadi kan pengertian dari komitmen mutu ini adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Nah ini sangat membantu kita sebagai layaknya pelayan publik dan juga sangat membantu bagi masyarakat untuk memonitoring dan mengawasi pelaksanaan anggaran desa. Oke. Oke, itu inovasi yang kedua. Kemudian inovasi yang ketiga, rekan Sania, apakah dapat diterapkan di kantor wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat? Dan jika dapat diterapkan, apa saja hambatannya? Ya, untuk yang inovasi ketiga yakni layanan konsultasi DIPA ya. Menurut saya inovasi ini perlu dan sebaiknya sangat-sangat digunakan oleh Kanwil DJPB karena Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat itu memiliki banyak satker di mana letak lokasi dari Oke, cek. Oke, ya bisa. halo Oke, ya. bisa dilanjut. Ya untuk hambatan inovasi layanan konsultasi DIPA itu mengenai petugas yang harus standby di grup Telegram. Seperti yang diketahui karena inovasi mengenai layanan konsultasi DIPA, maka orang yang bertugas di grup Telegram itu harus memahami mengenai peraturan DIPA itu sendiri. Jadi orangnya emang harus memiliki kompetensi tersebut. Yang kedua yaitu harus menjadwalkan siapa saja yang standby pada hari itu. Contohnya hari Senin itu si X, hari Selasa itu si B, seperti itu. Harus dilakukan penjadwalan. Oke, apakah sudah atau ada yang mau ditambahkan? Sania? Tadi sudah ya hambatannya ya? Untuk hambatan sudah. Ya. Oke, apakah inovasi yang ketiga ini, layanan konsultasi DIPA ini, menerapkan nilai-nilai aneka, rekan Sania? Pastinya, yakni terutama tentang etika publik. Karena kami melakukan layanan konsultasi ini membantu Satker untuk mempermudah permasalahan mereka, maka di sini yang sesuai yaitu etika publik, harus ada keramahan para petugas dan juga satuan kerja yang menjadi pengguna layanan dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat. Oke, berarti telah dapat kita simpulkan bahwasanya terdapat 3 inovasi yang akan kita jadikan benchmark yang akan diterapkan di kantor wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat. Yang pertama tadi ada inovasi Salam Gleh. Nah, Salam Gleh, kemudian Salam Gleh ini kan tadi kan istilahnya sebagai reminder ya kepada pegawai agar selalu bekerja sesuai dengan SOP dan selalu menghindari praktik korupsi ya. Nah, ini penerapan ini sangat mencakup nilai-nilai dari aneka yaitu anti korupsi. Nah, yang kedua yaitu adalah inovasi yang bernama Dapu Agam, Dashboard Publikasi Anggaran Gampong atau Anggaran Desa. Nah, ini inovasi yang diberikan yaitu adanya portal yang dapat diakses ke seluruh masyarakat terkait dengan pelaksanaan anggaran desa. Jadi masyarakat itu dapat memantau dan memonitoring pelaksanaan anggaran desa. Nah, inovasi tersebut ini mencakup nilai aneka ya, terutama komitmen mutu. Nah, karena komitmen mutu ini
itu berarti pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Jadi dengan adanya aplikasi Dapu Agam ini akan memudahkan pihak internal, yaitu pelayan publik, ataupun pihak eksternal, yaitu masyarakat, untuk selalu memantau pelaksanaan anggaran desa itu agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi aplikasi ini sangat membantu ya kita sebagai pelayan publik untuk melaksanakan pelaksanaan anggaran tersebut, terutama anggaran desa. Selanjutnya, yang ketiga, tadi ada inovasi yang bernama layanan konsultasi DIPA. Nah, layanan konsultasi DIPA ini menerapkan prinsip aneka atau nilai-nilai aneka, yaitu tadi etika publik ya, karena layanan konsultasi ini merupakan salah satu wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berkonsultasi ataupun menanyakan kepada pihak terkait apa saja yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah DIPA. Kurang lebihnya seperti itu ya, Sania ya. Atau bisa ditambahkan mungkin? Ya, cukup. Tadi sudah penjelasan dari rekan tadi sudah menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Oke, terima kasih ya Sania atas kesempatannya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Oke, tibalah kita pada penghujung acara pada diskusi pada hari ini. Terima kasih ya Sania. Semoga kedepannya kantor wilayah DPP Provinsi Jabar akan menjadi kantor terbaik, kantor pelayanan terbaik di DPP se-Indonesia pastinya ya. Oke. Amin, amin. Semoga tercapai ya. Ada yang mau disampaikan lagi rekan Sania atau cukup? Cukup. Oke, untuk mengakhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini, berdoa ya, dan masing-masing berdoa gitu. Berdoa selesai. Terima kasih rekan Sania.